Haleluya, puji nama Tuhan, selamat malam dan selamat datang buat semua teman-teman pemuda. Kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Saya mau ajak untuk teman-teman semua, kita mau beri waktu kita yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama, mungkin ada sesuatu hal yang teman-teman bawa saat ini. Mungkin untuk sejenak kita tanggalkan dulu. Mungkin ada kekhawatiran, keraguan, mungkin ada yang lelah mungkin. Mari kita taruh dulu, kita tanggalkan dulu semuanya. Mari kita benar-benar meluangkan waktu kita, benar-benar quality time kita buat Tuhan malam hari ini. Seperti ilustrasinya tuh kayak bapak-bapak yang mungkin lagi memikul beban gitu dalam satu perjalanan, cuman ada angkutan umum yang lewat, dia numpang di angkutan umum itu dan pas naik di angkutan umum itu enggak mungkin kan dia pikul terus bebannya, pasti ditaruh. Nanti kalau sudah sampai baru dia pikul lagi. Jadi saya harap juga kita semua sama malam hari ini, seberapa banyak hal yang teman-teman pikul saat ini, kita taruh dulu semuanya, kita tanggalkan dulu semuanya. Biar kerinduan kita yang malam hari ini kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita mau menyenangkan Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menyertai kami. Sepanjang minggu kami boleh lewati Tuhan, kami datang kepadamu, ya Yesus Tuhan.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami hampiri tahta-Mu yang suci Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dan kami rindu lawatan Tuhan. Mengurapi setiap kami anak-anak muda malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pribadi kami yang hadir malam hari ini. Kau layakan kami semua Tuhan, biarlah semuanya berkenan. Berdoa untuk serangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan campur tangan semua, berkarya dan bekerjalah sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mau buka ibadah malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dan mengalaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman pemuda. Begitu besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kita, amin. Haleluya. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku.
Yesus. Haleluya. Naikkan pujian buat Tuhan. Sama-sama tepuk tangan. Serukan buat Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuturkan firman-Mu yang membebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Amin. Haleluya Tuhan. Katakan lagi, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan, kasih-Mu mengungkap. Sama nyatakan di hadapan Tuhan. Aku akui, yes, semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Yes. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Yes, benar Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku.
dan percaya pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu kita mau menyembah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dan bilur-Mu Tuhan dapat memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap pribadi kami. Ya Yesus Tuhan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang memberikanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa yes, mujizat yang besar. Dengan iman katakan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Katakan lagi pujian ini. Oh Yesus, Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa
firman-Mu. Berikan kami hati Tuhan, tanah hati kami yang baik, agar setiap penyampaian firman yang akan disampaikan kepada kami boleh kami terima dengan baik, dengan penuh hikmat dan bijaksana. Mengingatkan lagi kami Tuhan, membekali lagi kami Tuhan, untuk kami menjalani setiap hari-hari kami. Mungkin ada sesuatu yang kami mulai lupa, atau mungkin ada sesuatu hal yang kami rindukan, yang kami doakan, yang kami gumuli saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya firman Tuhan akan datang dengan sesuatu hal yang besar bagi kami. Kami boleh terima, dan kami boleh menjadi pribadi yang baru lagi Tuhan. Pribadi yang tidak sama ketika kami datang, tetapi kami pribadi yang diperbaharui lagi. Kami menjadi pribadi yang baik, anak-anak muda-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya hal yang akan disampaikan benar-benar berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa yang baik. Kami siap duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hanya kepada Tuhan sebab Tuhan sungguh baik. Berikan kesempatan bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Memperingati kematian, memperingati kebangkitan Yesus Kristus merupakan momentum di mana kita bisa sadar diri, ya, kenal diri, tahu diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ditebus oleh darah Yesus. Yesus mengorbankan nyawanya. Yesus mengorbankan segala sesuatu yang dia miliki hanya untuk saya dan saudara. Dengan memperingati kematian dan kebangkitan atau yang kita kenal Jumat Agung dan Paskah, sekali lagi membuat kita harus kenal diri, sadar diri. Kita ini ada hanya karena Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya malam hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini merupakan sebuah peringatan bagi kita, orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai atau tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemuda GPDI Rapak Immanuel Balikpapan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa saya dan saudara ditebus oleh darah Yesus. Yesus berkorban
bagi kehidupan kita. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Atau sikap, konsep pikir apa yang perlu kita bangun? Nah, saya judul pada pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pemuda yang kenal diri, pemuda yang sadar diri. Dalam beberapa minggu ini, kaum milenial itu menjadi sorotan. Peristiwa di Makassar, bom bunuh diri, itu dilakukan oleh pasangan yang baru menikah, masih sangat muda. Kemudian yang di Jakarta, di Mabes Polri, kelahiran 1995. Berani masuk Mabes, kemudian dia mulai menembak. Masih sangat muda. Kaum milenial lagi diperhatikan. Bersyukur saudara orang Kristen yang benar-benar taat kepada firman. Kita punya Yesus yang menjamin segala keberadaan hidup kita. Di saat kita mengakui bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada persoalan. Dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang akan dihadapi? Ternyata persoalan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan anak-anak muda hari-hari ini adalah sifat yang tidak tahu diri. Sifat yang tidak sadar diri. Banyak hari-hari ini cenderung anak-anak muda menjadi sombong, tinggi hati, angku, egois. Dengan dua peristiwa yang barusan kita lihat bersama. Ada anak-anak muda yang bertindak seenaknya. Hanya mempedulikan dirinya sendiri. Tidak mempedulikan orang lain. Bahkan ada orang-orang yang tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Toh saya sehat, saya kuat. Walaupun saya tidak beribadah, tidak berdoa, saya tetap diberkati kok. Enggak perlu ke gereja. Ternyata ada orang-orang yang mulai memikirkan hal-hal yang demikian. Lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang hal-hal yang rohani. Merasa tanpa berdoa, merasa tanpa beribadah, pasti semuanya beres. Tanpa melibatkan Tuhan pasti segala sesuatu bisa didapatkan. Perlu kita hati-hati. Orang yang percaya, orang yang ditebus oleh darah Yesus, sikap atau konsep pikirnya tidak demikian. Ayat 1 sampai atau mulai dari ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Mereka mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan seterusnya, membual, menyombongkan diri. Ini keadaan yang sedang dihadapi oleh semua manusia. Anak-anak muda khususnya. Orang yang tidak tahu diri itu cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Orang yang tidak tahu diri, yang tidak sadar diri, itu biasanya tidak peduli dengan orang lain. Atau egois. Oh, yang penting untung, yang penting senang, itu sudah cukup. Menghiraukan orang lain. Menghiraukan atau melalaikan ibadah, doa. Kita tidak boleh demikian. Kita diatur, kita dididik oleh firman Tuhan yang membawa kita supaya kita semakin hari semakin sempurna
sama seperti Yesus. Kalau demikian, apa yang perlu kita sadari sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan? Yang perlu kita sadari adalah kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan dalam segala keberadaan hidup kita. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang sadar diri, orang-orang yang tahu diri. Dia sudah menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Kemudian ada sesuatu yang dia lakukan. Yang pertama, contoh yang pertama dalam 1 Raja-Raja pasal 5, saya tidak membaca keseluruhan ayat itu. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ayat 4 saja yang saya baca. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Ayat 5, dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku dan seterusnya. Apa yang bisa kita perhatikan dari kehidupan Salomo yang baru diurapi menjadi raja? Kemudian ada testimoni yang dia sampaikan karena kehidupan yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Keamanan terjamin, segala sesuatu diberikan, hikmat diberikan oleh Allah kepada Salomo. Apakah pemberian Allah itu kepada yang diberikan oleh Allah kepada Salomo membuat dia tidak tahu diri? Justru sebaliknya, apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, kepada Salomo, takhta diberikan, hikmat pengetahuan diberikan, dilindungi, disertai oleh Allah, berkat dipenuhi oleh Allah. Tapi Salomo tidak lupa diri. Salomo justru berkata, Tuhan sudah memberikan keamanan. Itulah sebabnya Salomo mengambil keputusan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah bagi nama Tuhan di mana umat-umat Israel, orang-orang Israel itu datang menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Salomo sadar diri bahwa segala kehidupannya itu adalah pemberian Tuhan. Keberhasilan yang dia raih itu berasal dari Tuhan. Dan layaklah orang yang tahu diri, orang yang sadar diri, semua dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang pertama, contoh yang pertama Salomo. Kemudian yang kedua dalam perjanjian baru, dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ada sebuah peristiwa di mana Petrus, salah satunya Petrus, mereka sudah semalam-malaman, Alkitab katakan mencari ikan tapi tidak ada hasilnya. Tidak mendapatkan apa-apa. Di ayatnya yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus yang terbilang bisa dikatakan murid yang paling utama. Karena dalam pelayanan Yesus yang sering muncul itu adalah Petrus, Yohanes, itu yang sering muncul. Bahkan ya, sangat dikenal ketika dia menyangkal Yesus. Nah Petrus, dia menyadari dirinya. Dia sadar diri.
Dia menempatkan dirinya kepada posisi yang tepat. Seperti apa posisinya? Dalam cerita itu, dalam Lukas pasal 5, ketika Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus, itu berawal dari kegagalan menangkap ikan. Bertemu dengan Yesus, awalnya terjadi ketika Petrus gagal menangkap ikan. Ayat yang sudah kita baca tadi. Setelah berusaha semalam-malaman tidak menangkap apa-apa. Kemudian hari hampir siang, dia bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, ayo kita mau tebarkan jala. Kita cari ikan lagi. Pemikiran para nelayan, kalau tangkap ikan itu hasilnya bisa banyak itu pada malam hari. Pada malam hari. Ini hampir siang, hari makin siang. Tapi Yesus menyuruh untuk menebarkan jala, menangkap ikan. Sesuatu yang tidak lazim bagi para nelayan. Dia bisa, guru sudah semalam-malaman, tidak menangkap apa-apa. Saya memilih untuk pulang. Tapi tidak dilakukan oleh Petrus. Karena engkau yang menyuruhnya, ini orang yang sadar diri. Orang yang kenal diri. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau dia tidak kenal diri, lebih membanggakan keahliannya, dia akan bilang begini, saya ini sudah dari sejak kecil nelayan. Hari-hari saya lebih banyak di laut daripada di darat. Bisa saja Petrus bilang begitu. Dia ahli dalam hal menangkap ikan. Tapi apakah Petrus mengandalkan apa yang dia ketahui? Apakah dia mengandalkan pengalamannya? Tidak. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia sadar kepada siapa dia berbicara. Dia sadar bahwa yang menyuruhnya adalah yang empunya segala-galanya. Kita lihat hasilnya, ayat selanjutnya. Ketika mereka menebarkan jala, jala mereka mulai koyak. Artinya enggak biasa hasil yang mereka tangkap. Hari itu sangat banyak. Hampir koyak. Perahu tidak cukup. Karena sadar diri, tahu diri. Siapa dia di hadapan Tuhan. Nah, dua tokoh ini memberikan arahan kepada kita. Bahwa kita orang-orang percaya. Tadi saya katakan di awal bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita harus sadar diri, kenal diri. Kalau demikian, bagaimana orang yang tahu diri dari dua tokoh itu? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sebagai anak-anak muda. Anak muda itu kan identik dengan egonya. Mau menang sendiri. Maunya apa yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, itu saja yang digunakan. Orang lain tidak. Enggak perlu. Nah, bagaimana orang yang sadar diri itu, yang tahu diri itu? Ada 4 hal secara cepat saja. Yang pertama adalah orang yang sadar diri adalah orang yang tahu bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Salomo, dia bersyukur kepada Tuhan dengan cara membangun rumah Allah, bait Allah. Karena dia sudah sadar, dia kenal diri. Oh, segala sesuatu yang saya miliki itu datangnya dari Tuhan. Maka saya harus beribadah kepada Tuhan. Bukan karena hebatnya. Bukan karena dia bisa.
Tapi dia tahu semua berasal daripada Tuhan. Orang yang tahu diri adalah orang yang selalu belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam Lukas pasal 5 ayat 11. Lukas pasal 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Kalimat terakhir. Lalu mengikut Yesus. Orang yang tahu diri, setelah menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat itu, Petrus mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Artinya apa? Orang yang sadar diri adalah orang yang selalu siap berkorban bagi Tuhan. Saya tahu saudara juga berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Meluangkan waktu, ya, para pelayan-pelayan yang biasa singer, musik, itu meluangkan waktu, berkorban, yang terlibat di sound system multimedia, semua berkorban bagi Tuhan. Saudara mungkin lelah dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Apalagi kalau ada yang sementara susun skripsi, otak udah puyung-puyung gitu ya, puyeng. Kemudian dituntut lagi dengan jadwal di gereja. Saudara tetap penuhi itu. Saudara berkorban bagi Tuhan. Itu yang seharusnya kita lakukan setiap saat, selama kita hidup. Karena firman Tuhan katakan kita ditebus dengan darah yang mahal. Orang yang siap berkorban adalah orang yang menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, orang yang siap berkorban bagi Tuhan adalah orang yang tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan. Tidak pakai kalkulator dalam melayani Tuhan. Saudara harus rela berkorban. Beri hidup saudara untuk melayani Tuhan. Bukan berarti semua harus jadi pendeta. Ya. Kalau semua jadi pendeta, saya sudah tidak melayani di sini. Saudara saja yang melayani di sini. Ya ganti-gantian minggu Sabtu ini siapa. Berkorban bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga. Orang yang tahu diri, sadar diri adalah orang yang memiliki sikap takut untuk berbuat dosa. Takut untuk berbuat dosa. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Itu ayat yang sudah sering kita baca di momen-momen seperti ini Paskah. Orang yang tahu diri, orang yang sadar diri adalah orang yang memiliki sikap untuk takut, ya, atau takut untuk berbuat dosa. Inilah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Kita harus belajar membangun kebiasaan yang baik. Kita harus belajar untuk membangun kehidupan rohani kita. Kita harus belajar untuk mengingat akan karya Tuhan. Dia yang menyelamatkan kita. Bahkan memberikan jaminan hidup yang kekal. Takutlah untuk berbuat dosa. Hari ini saudara berdosa, buat dosa. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan kita berusaha untuk tidak melakukan hal itu. Selalu menyadari bahwa kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Selalu menyadari bahwa hidup yang kita nikmati saat ini itu diberikan oleh Tuhan. Ini yang ketiga, memiliki sikap takut untuk berbuat dosa. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Markus pasal 10 ayat 45. Apa yang bisa kita temukan dari ayat ini? Markus pasal 10
ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini teladan kita, Yesus. Kalau demikian, dari ayat ini apa yang bisa kita temukan? Sekarang kita fokus melihat hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Keberhasilan dalam pendidikan, kesuksesan dalam pekerjaan, dalam hal apapun, masa depan terjamin. Kalau demikian, yang keempat, orang yang sadar diri, orang yang tahu diri adalah orang yang selalu punya semangat untuk melayani Tuhan. Semangat, punya semangat untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan merupakan sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Melayani Tuhan itu yang menilai adalah Tuhan. Bukan gembala, bukan pendeta. Yang memberikan penghargaan adalah Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Yang belum terlibat pelayanan, libatkan diri melayani. Yang sudah terlibat, teruslah bersemangat untuk melayani Tuhan. Siapa tahu ada yang bilang mau masuk angkatan 50, itu di bawah itu nanti angkatan 50, angkatan emas. Atau yang pakai baju-baju putih ini ya biasa yang paling dekat dengan sekolah Alkitab. Katanya. Apalagi yang sudah duduk di tempat duduk gembala itu yang repot. Pasti dikejar-kejar. Ya. Semangat melayani Tuhan. Masih muda toh, masih kuat. Kita harus semangat untuk melayani Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak tahu diri yang tidak mau melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu ya bisa juga pengertian yang lain adalah beribadah. Melayani Tuhan itu pengertian yang lain adalah berdoa, memuji Tuhan. Kita hadir malam hari ini, kita sedang melayani Tuhan. Melayani yang empunya segala-galanya. Ingat, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Nah, inilah teladan yang Dia berikan. Demikian juga dengan hidup kita. Kita hadir di rumah Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi anak-anak muda yang percaya kepada Yesus. Marilah kita sama-sama melayani Tuhan. Punya semangat untuk melayani Tuhan. Ada upah, kata firman. Ada upah yang kekal bagi mereka yang tetap semangat dalam melayani Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini firman Tuhan yang kita dengar mengajar kita. Marilah kita sadar diri, kenal diri. Karena orang-orang yang mengenal Kristus, orang-orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, orang-orang yang menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, itu adalah orang-orang yang sadar diri, adalah orang-orang yang tahu diri bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, saya ingin menyanyikan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat dibanggakan dalam diri kita. Haleluya.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, haleluya. Ada saat ini, Yesus, semuanya karena kasih-Mu. Sadarlah bahwa kita ada karena kemurahan Tuhan. Sadarlah bahwa kita ada itu karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya Tuhan memberkati saudara. Ketika saudara menyadari bahwa hidup saudara semua karena Tuhan. Haleluya. Terus belajarlah untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya. Ada saat ini, kami ada Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
saya berikan kesempatan buat teman-teman pemuda. Kita nyatakan ucapan terima kasih kita secara pribadi buat Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Bukan karena hebat kami Tuhan. Kami tahu diri Tuhan, kami sadar diri Tuhan. Apa yang kami punya semuanya berasal daripada Tuhan. Naikkan terima kasih buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, kami masih boleh sehat. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh datang beribadah. Terima kasih banyak Tuhan, kami masih boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk lingkungan yang baik, pertemanan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan berikan, percayakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh melalui menjalani pendidikan kami. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami yang Tuhan masih berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati terus kemurahan Tuhan yang selalu baru. Naikkan terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Firman Tuhan sudah disampaikan bagi kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak muda-Mu yang kita tahu diri, yang kami sadar diri Tuhan. Bahwa semua yang ada dalam hidup kami semata-mata oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menjadi pemuda yang selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bahkan kami juga boleh berkorban, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam segala apapun Tuhan, bahkan dalam pelayanan kami. Bahkan kami juga Tuhan, punya sikap yang takut akan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau membangun kehidupan rohani kami Tuhan, semakin hari, semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapa yang baik, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya, keluarganya, bahkan memberkati kesehatannya Tuhan. Berkaryalah terus Tuhan, bekerjalah terus dalam setiap kehidupannya. Terima kasih banyak Allah Bapa yang baik. Kami bersyukur kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami bersyukur Tuhan kami diperbaharui lagi oleh kemurahan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tuhan berikan dengan cuma-cuma buat setiap kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita masuk ke dalam ruang pengumuman. Selama COVID, beberapa kegiatan pemuda masih belum aktif. Hari Rabu ada latihan ibadah pemuda jam 7 malam di gereja. Hari Kamis diingatkan lagi kita ada Bobeston di gereja jam 7 malam. Diharapkan untuk semua teman-teman pemuda bisa dapat hadir. Hari Sabtu depan kita Sabtu Batik, ibadah pemuda di gereja jam 7 malam on time. Untuk saat ini persembahan masih kita kumpulkan di akhir ibadah. Diingatkan kembali untuk iuran pemuda 20.000 untuk yang sudah bekerja
dan sukarela untuk teman-teman yang masih sekolah, kuliah, atau belum bekerja, bisa langsung setor ke Saudari Vira atau Garet. Dan diingatkan untuk jadwal pembawa persembahan ibadah raya Minggu akan diupdate setiap hari Jumat. Selesai ibadah, dimohon semua untuk keluar dengan teratur, jaga jarak, dan langsung pulang. Selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Saudari Garet dan Resa, selamat ulang tahun. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru datang minggu ini, ditunggu lagi kehadirannya minggu depan. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani, dan untuk semua teman-teman yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saat ini ada berkat dari teman-teman kita Aliansi Maret, yaitu teman-teman pemuda yang berulang tahun bulan Maret. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan, sebentar saat pulangan, saat keluar akan dibagikan. Dan kita akhiri ibadah kita malam hari ini, saya undang semua bangkit berdiri, doa persembahan, doa tutup, dan doa berkat oleh hamba Tuhan. Kita angkat pujian doa Yabes. Betapa kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan beri bagi kami pada hari ini. Sepanjang hari kami menikmati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, ketenangan dalam hati dan pikiran. Kami sudah dapatkan sepanjang hari ini. Bahkan di malam hari ini ya Tuhan, kembali kami memperoleh keteguhan iman bahwa hidup ini semata-mata pemberian Tuhan. Hidup kami ini itu adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan terus curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, punya Allah yang berkuasa, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk wadah pemuda ini ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati wadah ini. Lewat wadah atau pelayanan pemuda, ada anak-anak muda yang boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Lewat persekutuan kami ini ya Tuhan,
kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami menikmati segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Bahkan kami terus diajar, dalam wadah ini kami diajar untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam apapun juga. Terima kasih Bapa dalam sorga, semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Diberkatilah pendidikan mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah setiap rencana-rencana mereka ke depan. Masa depan mereka Tuhan jamin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan sukses. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Secara khusus malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat saudari Margaret, saudari Resa, yang beberapa hari yang lalu Tuhan sudah tambahkan umur setahun lagi bagi kehidupan mereka. Kiranya ya Tuhan berkat Allah dicurahkan dalam hidup mereka, kesehatan dan kekuatan. Berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan dalam hidup mereka. Bahkan Engkau tahu kehidupan mereka adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Terus mereka boleh mempertahankan kehidupan yang setia itu dalam pengiringan mereka kepadamu ya Tuhan. Tuhan terus kuatkan iman mereka, bertumbuh ke arah yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga pada malam hari ini sepakat mau berdoa. Kami hanya mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Kami mau berdoa pada malam hari ini ya Tuhan buat saudari Vira yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan sembuhkan dia. Pulihkan dia ya Tuhan. Angkat penyakit yang dia alami saat ini. Tuhan gantikan dengan kesehatan dan dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia boleh mengalami kesembuhan. Dan dia kembali bersama-sama dengan kami. Melayani Tuhan. Mengiring Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Malam hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak muda yang berulang tahun di bulan Maret yang lalu ya Tuhan, yang sudah menyediakan berkat untuk tubuh jasmani kami. Berkati setiap pengorbanan mereka, berkati pemberian mereka ya Tuhan. Lewat makanan dan minuman ini pun kami memperoleh kekuatan. Dan kekuatan itu kami gunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pun akan memberikan korban persembahan. Berkati pekerjaan dari setiap anak-anak muda. Pemberian mereka, korban mereka, Tuhan balas berlipat kali ganda. Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun kami, sertai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Pada akhirnya, umat-umat Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menjadi milik bagian kita mulai malam hari ini, besok sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kami terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.